Ya. Mantap. Ini ada satu lagi, ada 4. Jadi misalnya kejadian ya, kita kejadian nih. Setiap kejadian Tuhan membawa apa yang Tuhan ciptakan. Tuhan membawa apa di hari penciptaan pertama? Dia membawa 7 hal di hari pertama itu. Jadi apa aja disebutin. Nanti ada langit ke-7 disebutin nama-nama langitnya, dan bumi juga ada 7 lapis disebutin nama-namanya. Dari mana itu? Dari oral Torah yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa, diturunkan kepada Yehoshua kepada tua-tua kepada para nabi kepada Ansegedola kepada Amoraim, Tanaim, sampai era Rebe saat ini. Begitu. Jadi semua ada di sini. Nih. Iya, tentang alfabet. Oke. Makasih Bang Billy. Pada mulanya Tuhan menciptakan, jadi pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sebenarnya pada mulanya Tuhan itu menciptakan bahasa. Kenapa? Untuk mengeluarkan kata itu beresit. Bagaimana? Beresit. Tuhan berbicara dengan manusia dengan bahasa manusia. Dalam hal ini orang Yahudi, orang Ibrani yang menerima ini, ya. Karena bahasa. Kita lihat bagaimana huruf-huruf ini turun dari mahkota Hashem dan mengklaim untuk bisa dijadikan inisial penciptaan, yaitu Bereshit. Nah, huruf Taf, dia berkata, Tuhan, jadikanlah langit dan bumi dengan huruf T, saya Taf, karena di waktu yang datang akan memberikan Torah. Tapi Tuhan bilang tidak, karena dari huruf mula ada kata yang negatif, apa ya? Itu nih, karena di akhir waktu, yang akhir zaman nanti engkau akan menjadi tanda di dahi orang yang akan mati. Kita lihat di dalam kitab Zakaria ada huruf T itu kan. Nah, itu Tuhan bilang jangan, jadi enggak boleh. Huruf S juga gitu, Tuhan. Ya. Berikanlah huruf S aku untuk menciptakan bumi ini. Tuhan bilang jangan, karena ada kata syeker, penipu. Akhirnya yang beruntung huruf B atau bet. Dia bilang, Tuhan, ciptakan langit dan bumi dengan huruf aku, karena waktu yang akan datang Tuhan, orang-orang akan berkata Baruch kata Adonai. Makanya Tuhan berikan privilege itu huruf B atau bet itu menjadi yang privilege, jadi menjadi bentuk kata Bereshit bara Elohim et samim vetaret. Tuhan menciptakan sistem yang namanya bahasa untuk berbicara dengan manusia. Tuhan mempunyai mungkin telepati atau sistem komunikasi lain dengan malaikat atau dengan binatang, kita nggak tahu. Tapi dengan manusia dengan bahasa. Makanya dia menciptakan lebih dahulu bahasa untuk bisa kita paham maksud dia, begitu. Oke. Berarti gini poinnya Bang Billy. Berarti poinnya gini Bang Billy ya. Aduh, bentar dulu bro, udah tuh. Billy, dinaikkanlah Bang Song. Bang Song itu baik loh. Bentar, Bang Song. Tadi kena teguran. Tadi kena teguran. Aku udah ini baru sembuh masalahnya ini, baru habis keluar dari penahanan ini. Ambil kasih naik pacik kebun di bawah itu, kasih naik pacik kebun. Oke, berarti gini dia Bang Billy. Saya kasih kesimpulan. Berarti gini dia. Berarti mengenai cerita-cerita tadi yang Anda sampaikan itu bukan tertulis istilahnya itu nggak ada tertulis di kitab Taurat ya kan? Cuman ada di Torah. Ini Torah, iya kan? Ini oral Torah, namanya Torah. Iya, maksudnya gini Bang, mengenai kejadian begini maksud saya Bang. Mengenai yang mengatakan nggak ada tertulis memang, tapi itu kan penafsiran ya. Contoh nih, Anda mengatakan penafsiran. bahwa itu bukan penafsiran, beda lagi penafsiran. Itu bukan penafsiran. Enggak, maksudnya saya gini, bentar dulu Bang. Enggak mengerti maksud saya gini. Kalau dipotong kapan pahamnya gini maksud saya. Iya. Di kitab suci Torah itu yang istilahnya yang diturunkan kepada istilahnya yang ditulis oleh Nabi Musa itu enggak ada tertulis itu mengenai kisah-kisah yang Anda sampaikan. Contoh nih, kenapa iblis enggak mau sujud kepada Adam? Nah, itu ada di Torah lisan. Ibaratnya hanya sebagai satu omongan-omongan dari orang-orang Yahudi yang dibuat satu cerita di dalam satu buku, benar nggak? Iya, oke. Benar nggak? Cukup dulu ya. Oke, saya jawab dulu ya. Ini maksud saya Bang. Ya, diam dulu. Saya udah tahu poinnya. Oke, diam dulu. Jadi banyak hal-hal di dalam Torah Shebiktav atau Torah tertulis ini yang hanya memberikan clue. Misalnya ketika Kaleb ben Yefunye dan Yehoshua ben Nun ingin menyerang kota Kanaan, ya. Sementara 10 pengintai itu sudah membuat tawar hati orang-orang Yahudi pada waktu itu, dibilang, di sana orang-orang suku orang-orang enak, orang-orang raksasa. Bagi mereka kita seperti grasshopper, seperti apa? Belalang kecil kita. Tapi kata Kaleb, jangan takut, kita akan mengalahkan mereka karena yang menjaga mereka telah meninggalkan mereka. Siapa itu? Siapa yang menjaga mereka sehingga orang Israel baru bisa masuk menyerang Kanaan setelah orang itu mati? Tidak ditinggalkan namanya. Cuma dibilang yang menjaga mereka telah mati. Siapa?
orang Yahudi mencari di dalam oral Torahnya. Oh, ternyata itu adalah Nabi Ayub, nabi di luar bangsa Israel yang memiliki karomah, ibaratnya yang memiliki hubungan langsung dengan Tuhan, seorang nabi. Kalau sampai Israel masuk masih ada Ayub, Ayub akan berdoa kepada Tuhan dan akan menolong dari serangan Israel. Kebetulan pada waktu itu Ayub mati sehingga Israel bisa masuk. Itulah fungsi oral Torah. Lanjut Bang Bintang. Simpulkan, karena abang menyampaikan seperti itu, berarti kitab sebelah yang pernah saya baca bang, kitab itu tuh istilahnya kebanyakan isinya itu berasal dari oratora berarti bang. Berarti boleh saya katakan bahwa kitab sebelah itu asal muasalnya dari oratora itu. Yang mana ini? Ya, saya buktikan satu ya. Saya buktikan satu. Saya buktikan satu. Bentar dulu, diam dulu. Saya buktikan satu. Gini bang. Tadi Bang Billy menceritakan mengenai di oratora itu bahwa kisah mengenai iblis tidak mau sujud kepada Adam karena bla 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 bla. Nah, ada juga tertulis itu di kitab sebelah. Nah, makanya saya bingung. Kalau memang itu firman dari Tuhan yang satu dengan Bani Israel, saya berpikir begini. Bang Billy, bisa ya Bang Billy dengan Tuhan saya beda sama Bang Billy. Saya enggak tanya itu. Iya, sama tapi beda. Jangan dipotong-potong saya dulu lagi. Mana ini Bang Billy? Ini makanya saya enggak suka diskusi di sini Bang Billy. Kok jadi Islam yang kontrol Anda, Bang? Tidak, Anda menyinggung-nyinggung kami. Enggak. Menyinggung kami. Kita sebelah terserah kau. Enggak, masalahnya Anda kan menyinggung Islam. Ini menyinggung Islam Anda. Enggak, kayak gini. Kalau wajib saya membantah. Enggak usah nyenggol, bro. Kalau fokus ke ambil aja. Zaman sekarang kan sudah modern, Bang. Kita bebas menyenggol kami kau. Kita bebas. Iya, tapi ada diskusinya kamu itu sama Om. Jangan kayak gini. Kalau kamu terserah kamu. Diam dulu. Oke, diam dulu. Oke, kenapa di Islam ada sumber Torah CBLP? Ya. Saya nggak tanya Islam, Bang. Iya, enggak, saya ngomong aja langsung Islam. Iya, silakan, enggak apa-apa. Ya, Islam memegang oral Torah, Kristen memegang apa? Torah tertulis. Nah, jadi Islam bisa dikatakan kenapa mereka juga mendapatkan sumber yang seperti itu? Karena itu adalah divine inspiration. Adalah inspirasi suci dari siapa? Dari Tuhan kami. Siapa Tuhan kami? Hakadosh Baruch El Elyon, Maha Tinggi. Betul. Jadi kenapa di Islam ada catatan itu? Karena itu di pewahyuan yang suci. Begitu. Kenapa Kristen ada di kitab Yahudi ada Kristen? Karena itu adalah pewahyuan yang suci. Jadi bisa dikatakan orang-orang Islam inilah yang melestarikan daripada oral Torah Yahudi, dan kalian ini melestarikan daripada kitab tertulis Yahudi, terjemahnya diselewengkan. Oke, gini maksud saya Bang Billy. Oke, saya terima pandangan Anda. Tapi yang jadi masalah begini, Bang. Oratora itu kan satu cerita-cerita yang dibuat manusia, bukan berasal dari Tuhan. Nah, yang jadi persoalan, Oke, manusia yang buat itu. Oke. Oratora itu kan, bentar dulu, Bang. Aduh. Kalau Torah itu jelas hukum dari Tuhan, kok bilang manusia yang bikin? Oral Torah. Iya, oral Torah itu. Torah tertulis. Saya kan berbicara oral Torah itu yang tidak dari Tuhan. Torah lisan. Aduh, mampus. Oral lisan itu. Jadi gini maksud saya. Ya, coba kita dengar dulu penjelasan dari pemimpin Yahudi di Ambon ya, kalau nggak salah. Bang Kubuan. Kalau Torah itu memang itu berasal dari Tuhan. Torah sabar dulu, dulu. Bang Kubuan ini di Ambon atau di mana? Ambon. Ya, ini Pak Hakubuan ini pemimpin Yahudi, jemaatnya ada di Ambon, ya. Coba kita dengar pendapat beliau soal tuduhan bahwa Torah CBLP itu atau oral Torah itu buatan manusia. Silakan Pak Kubuan, besar sedikit suaranya ya. Iya, salah satu contoh Hashem memerintahkan Moshe untuk mempersembahkan, ngajar kepada Israel untuk mempersembahkan korban-korban hewan, juga buah-buahan pada hari raya buah sulung contohnya. Itu kan disampaikan dalam Torah bahwa mereka membawa buah-buah dan mempersembahkannya kepada para imam, dan para imam mengangkat persembahan-persembahan itu dan mengucapkan berkat. Nah, di Torah tertulis hanya menulis mengucapkan berkat. Tetapi secara detailnya berkat apa yang diucapkan itu tidak tertulis di situ.
Ya, tetapi diajarkan oleh Musa seperti yang tadi kepada seluruh kaum Israel, bunyi berkatnya itu diucapkan, dan itu tidak tertulis memang di dalam Torah tertulis, tetapi di dalam tradisi iman kami itu ditulis di dalam oral Torah, dan itu diwariskan dari turun temurun di dalam secara Torah lisan, ya. Seperti umpamanya sebelum makan kita harus berdoa, ada berkat-berkatnya, ya, dan itu diajarkan langsung oleh Hashem kepada Moshe. Kalau kamu mempersembahkan ini berkatnya. Kalau kamu mempersembahkan ini berkatnya. Ini contoh, salah satu contoh. Jadi itu langsung pengajaran dari Hashem, dari Tuhan kami, ya, secara lisan, yang Moshe Rabenu tidak sempat menuliskan secara detail semua itu di dalam Torah lisan. Kenapa? Karena perjalanannya di padang gurun itu dibatasi oleh umur dan dibatasi sehingga ajaran-ajaran itu diceritakan, ya, turun temurun dari keturunan kepada keturunan, sehingga itu dibukukan, ya, dibukukan Talmud, Gemara dan lain-lain di dalam oral Torah, ya, sebagai oral Torah itu. Jadi kalau Anda katakan itu bukan berasal dari Tuhan, itu karangan manusia, kami tidak terima, karena itu bukan karangan manusia, tetapi itu kebenaran atau pesan yang langsung disampaikan oleh Hashem, Tuhan kami, dan harus diajarkan turun-temurun sampai hari ini. Jadi bukan dibahas atau dikarang-karang oleh manusia. Itu saja dulu. Terima kasih. Sudah selesai? Boleh saya potong? Boleh saya bicara? Jadi gini maksud saya, memang benar apa yang Anda katakan itu, bahwa apa yang tertulis itu adalah suatu perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Tetapi karena Anda katakan tadi, kalau di Torah lisan, itu semua istilahnya nggak ada rangkumannya. Tetapi secara pelaksanaan, contoh nih tadi Anda katakan, di saat Musa mempersembahkan sebuah persembahan itu, di dalam pelaksanaan mereka secara nyata, mereka mempersembahkan sebuah buah. Nah itulah yang dituliskan. Makanya saya katakan, itu kan suatu apa yang mereka lakukan di saat itu, itulah yang dituliskan. Kan itu. Saya terima mengenai itu. Maka saya katakan, itu kan suatu cerita yang dituliskan oleh orang-orang yang hidup di zaman itu. Tetapi, kisahnya itu memang terjadi. Nah, saya akui seperti itu. Nah, yang jadi persoalan saya seperti ini loh tadi. Kan dikatakan, di dalam Torah, oral Torah itu, dikatakan bahwa Adam atau bla bla bla. Sedikit dulu. Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran, malah kenceng banget. Lanjut. Oke, sorry. Saya kayak gini, maksud saya gini, oratora itu, kenapa di oratora itu ada semua tertulis di Al-Quran? Nah sementara, saya tuh jujur aja ya, tertulis di kitab Islam. Nah sementara Islam mengatakan bahwa itulah firman langsung dari Allahnya, dari Tuhannya. Nah sementara itu kan kalau kita tadi mendengarkan penjelasan dari Bang Willy, kalau di secara tertulis itu nggak ada. Tetapi kalau di tertulisnya apa yang mereka izin Bang Willy, saya kata nggak sedikit. Biarin dulu, habisin dulu, Bintang, habisin dulu. Iya. Nggak usah kejang-kejang lah. Saya nggak kejang-kejang, tapi saya bantah Anda nanti. Iya, gampang. Nah, oke, clear sampai situ ya. Nanti Anda bantah mengenai itu. Clear sampai situ. Jadi poin saya di sini berarti sebahagian besar yang tertulis di dalam kitab sebelah itu berasal dari oratora. Karena kisah-kisahnya yang Abang sampaikan tadi persis mirip sama cerita-cerita yang ada di kitab sebelah. Baru yang kedua, Bang, yang saya mau tanyakan, Bang. Kalau menurut pengetahuan Anda, Bang, masa penciptaan itu hanya satu kali atau enggak, Bang? Atau masih ada sampai detik ini penciptaan, Bang? Ya, silakan Bang Billy. Penciptaan awal. Jadi waktu Tuhan berkata, Bereshit bara Elohim bersama Vetaret, semua potensi penciptaan dari awal sampai akhir zaman itu sudah ada. Baru akan ditaruh di zaman-zaman ketika orang itu sudah siap menerima teknologi itu. Nah, ini udah panjang ngomongnya ya. Makanya kenapa waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi nanti baru ada matahari? Kok nanti dipisahkan terang dan gelap? Kok ini misalkan air yang ada di atas dan di bawah? Nah, jadi pada waktu Tuhan berbicara, Tuhan menciptakan langit dan bumi, semua ciptaan sudah ada. Tapi masih tohu dan bohu, masih kacau, masih bercampur, terang masih bercampur dengan gelap, ya. Jadi semua masih bercampur. Baru Tuhan memisahkan di hari-hari itu, dipisahkan antara yang terang dan gelap, antara matahari menguasai malam, gitu, dan selanjutnya memisahkan air yang di atas dan di bawah. Itu baru prosesnya demikian, gitu. Apakah penciptaan masih Bang Billy? Iya. Oke,
Biar saya tangkap Lalu, maksud saya Bang Billy. Tunggu dulu. Bentar dulu dikit lah. Kau nyinggung kami tadi, kami berhak menjawab. Satu ini aja. Kau Kalau nyinggung Islam tadi, berhak kami menjawab. Bang Billy, gini Bang Billy. Saya mau tanya, contoh nih, penciptaan hewan lah. Apakah hewan itu sudah tercipta dari awalnya, sudah tersedia semua? Apakah masih ada nanti di abad kemudian diciptakan lagi ini, di abad kemudian contoh saya kasih contoh biar nangkap Bang. Contoh, tadinya sapi diciptakan sapi. Sapi baru kambing belum ada, baru diciptakan lagi kambing. Kira-kira seperti itu kah Bang Billy? Ya, kalau kita merujuk kepada sains, kita kan masih banyak yang berevolusi mereka. Ya, kita menemukan spesies-spesies baru ikan misalnya yang tidak pernah ditemukan 20 tahun yang lalu, nggak ada, tapi ada spesies ikan yang lain. Jadi apakah itu bisa terjadi proses penciptaan lagi? Bisa terjadi, bisa aja. Oke, berarti gini, apa tanggapan Abang Bang? Gini Bang, ada sebuah kisah begini Bang. Proses terjadinya kucing itu karena saat itu katanya kucing harimau ini apa? Bentar dulu, jangan nyinggung lah. Gimana ini? Iya. Ya saya kan ini loh, kalau memang Anda tidak mengatakan gini, kalau memang Anda tidak mengatakan ada kaitannya, ya silakan saya menjawab dong. Oke, gini Bang Billy, ada sebuah kisah pernah saya mendengar, saya baca bahwa penciptaan kucing itu terjadi karena si singa ini bersin, maka keluarlah kucing. Apakah itu benar Bang penciptaannya itu Bang? Ada penciptaan kembali Bang hewan-hewan lain Bang? Kalau di dalam sumber Judaism itu nggak ada kisah begitu. Oke, makasih Bang. Cuman itu yang saya mau sampaikan Bang. Siap. Oke. Sekarang giliran saya menjawab, izin host. Ya, Om Acong, satu menit Bang Tugun. 1 menit aja. Habis ini Ustaz saya. 1 menit saya kesal ini. Ya. Bang Billy, apakah Tuhan yang anda iman itu sama dengan Tuhan kami? Itu aja. Oh iya, jelas secara esensi sifat-sifat sama. Oke, sekarang saya nanya. Di dalam Septuaginta, karangan pendeta Oten ini, apakah ada kisah tentang Abraham dibakar? Ada, makanya yang enggak di dalam Septuaginta. Septuaginta nggak ada. Nggak ada. Ya, berarti yang memfirmankan Torah kepada umat Israel dengan Torah yang ada di Islam sama atau beda Bang Uli? Ya, seperti tadi saya bilang ya, karena itu adalah divine inspiration atau pewahyuan ilahi, makanya ada di iman-iman yang turun dari divine inspiration itu dari wahyu ilahi. Di orang Islam, di orang Yahudi. Ya. Jadi orang-orang Islam ini adalah pelestari daripada oral Torah, ada di mereka. Jadi kalau ada dua sumber berarti berarti sama ini mereka. Misalnya gini, ada suatu kasus ya, saksinya 2 orang, udah kuat. Sementara kalian saksinya misalnya, ada nggak Abraham dibakar di api? Oh nggak ada, itu belajar dari mana? Yahudi dan Kristen mendukung itu, artinya apa? 2 sumber itu benar. Ya, silakan terus Unggul. Silakan. Ya saya pesan aja Bang Unggul. Ya. Izin ya Bang Billy ya. Tadi kan arah diskusinya adalah kenapa Islam copy paste dari Torah ataupun Torah lisan ya. Nah ini kita jawab sederhana saja. Di dalam perspektif Islam ada rukun iman. Yang nomor 3 beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi dalam perspektif Islam, umat Islam beriman bahwa pada zamannya Nabi Musa, Nabi yang besar, disebut 500 kali lebih di dalam Al-Quran. Sementara Nabi Muhammad namanya tertulis hanya 5 kali. Artinya kita mengakui bahwa Nabi Musa adalah Nabi yang besar. Dan kita beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Lalu nanti juga kita beriman kepada kitab Injil,
yang diwahyukan kepada Yesus. Tetapi jangan disamakan Injil dengan gospel. Gospel berbeda jauh. Ini panjang lebar nanti, tapi nggak usah ke situ ya. Injil bukan gospel. Kita beriman bahwa masanya Yesus diturunkan Injil. Sebelumnya Nabi yang besar juga Daud. Ini dalam perspektif Islam ya, karena kan tadi Islam yang disentuh. Nabi Daud juga nabi yang besar, raja yang besar untuk Bani Israel. Diturunkan kitab Zabur ya. Ini dalam perspektif Islam. Lalu kenapa ada hal-hal yang sama? Dalam perspektif Islam, saya ulang-ulang nih, dalam perspektif Islam, kalau di dalam Islam, di dalam Al-Quran ada, kemudian di kitab lain ada, itu kita mengokekan, tapi tidak semuanya sama. Contoh, di zaman Musa itu disebut Fir'aun, tetapi sebelum zaman Musa alaihissalam, nabi yang besar, itu kami Al-Quran menyebutnya Raja Malik. Jadi nggak copy paste, itu salah satu contoh saja ya. Kemudian kenapa hal-hal yang ada di dalam Torah lisan terdapat juga di Al-Quran? Karena dari sumber yang sama. Orang hanya cetek Allah baru lahir di abad ke-7. Tidak. Sebelum segala sesuatu Allah ada, memberikan pengajaran, memberikan risalah kepada utusan-utusannya. Jadi hakikatnya yang sama. Makanya kita lihat ada beberapa rabi yang bilang Islam dengan Yahudi dalam hakikat nih ya, saya tidak menyamakan. Ketuhanannya itu sama. Justru kekristenan yang ngaku-ngaku Tuhannya itu Tuhan dari Abraham, Isaac dan Jacob. Nggak ada. Kalian menyembah pagan Yunani. Kemudian berikutnya mengenai kisah-kisah Israeliat. Ini penting, Bang Billy. Di zaman Nabi Muhammad dan para sahabat ada beberapa orang Yahudi yang juga masuk Islam. Nah, para penafsir kita itu jujur, segala sumbernya disebutkan. Jadi nggak berdasarkan yang ini nggak usah masuk. Bahkan yang lemah pun disebutkan. Ya, sumber-sumber Israeliat namanya itu bersumberkan dari orang-orang Israel yang masuk Islam. Nah itu, jadi ketika bicara kok di Bang Billy nggak ada kucing dari bersinnya singa misalnya, yaitu kisah-kisah Israeliat yang tidak menjadi pegangan. Pegangan kita cuma dua, Al-Quran dan hadis. Tafsir itu sebagai upaya, walaupun tradisi kami ketat sekali orang yang bisa mentafsirkan Al-Quran. Jadi jangan diadu domba, kok di Bang Billy nggak ada, lalu di Islam ada. Atau kok di Bang Billy ada, Islam nyontek. Perspektifnya tidak begitu seperti yang saya jelaskan tadi. Gitu Bang Billy, standby. Oh, satu lagi. Banyak juga nih di bawah kan. Islam penyembah batu. Rabbi Tovia Singer, banyak buku-bukunya saya baca. Dalam beberapa VT-nya atau podcastnya, ketika orang Kristen mengatakan Islam itu menyembah batu, kalian hanya IDOT, disebutnya begitu. Karena tidak ada orang-orang Yahudi meyakini Islam itu penyembah batu. Itu Rabbi Tovia Singer. Saya tidak meminta pembelaan kepada Yahudi, tapi mari kita luruskan dengan cara yang akademis. Perspektifnya Islam, tapi tetap saya dalam ranah akademis. Thank you Bang Billy. Ya lanjut guys, jangan lupa tap layar guys. Ini udah mau rungkat nih, 50.000 yuk bisa. Ya silakan Bang Bintang. Ya bintang. Monitor bintang. Iya. Setengah pin. Berarti gini Bang, poinnya saya Bang. Jadi gini, tanpa adanya oral Torah itu berarti kitab sebelah tidak ada isi. Jadi gini, kalau menurut saya pribadi, mustahil, gini, contoh nih, saya kasih contoh satu aja Bang. Saya juga bisa menciptakan sebuah kitab yang, tapi saya copy paste dari kitab-kitab yang sudah ada. Nah saya katakan itu berasal dari Tuhan, ya benar, hanya untuk suatu
pengakuan supaya diakui supaya diakui dia ada sangkut pautnya dengan nabi-nabi yang lain, atau diterima apa yang disampaikannya itu bahwa dia ada hubungan dengan orang lain. Jadi gini, saya mau tanya dulu Bang Billy. Pertanyaan saya, sebelum abad ke-7 apakah sudah ada oratora itu? Oral Torah justru lebih pertama yang ada ketimbang. Makasih Bang Billy, terima kasih Bang Billy atas jawabannya. Berarti kalau manusia yang cerdas boleh berpikir dan menggunakan logika akal sehatnya, mustahil sesuatu yang sudah ada dikatakan itu bersumber dari yang belum ada. Yang kalau katanya itu sudah ada sebelum ada, padahal faktanya sudah tertulis di kitab-kitab sebelumnya. Dan apa susahnya saya membuat kitab, apa susahnya saya membuat satu kitab yang baru dan mengatakan bahwa yang saya tuliskan boleh itu saya tanggapi ya Bang? Ya udah, tadi saya diam loh. Ya, kita udah ketangkep poinnya, udah Sudah ketangkep poinnya. Sudah ketangkep poinnya. Sudah Saya ketangkep. dihujat agama saya diam loh. Sudah ketangkep poinnya. Jadi gini, mau poinnya kau katakan Kristen itu mengambil kitab Yahudi, nggak masalah, karena memang Yesus berasal dari Yahudi, para rasul berasal dari tokoh-tokoh berasal dari kesukuan Yahudi. Nah, yang jadi problem nanti Bang Billy saya bahas tentang kok bisa ada satu kitab yang mengklaim kitab itu berasal dari wahyu dari Tuhan, sementara kitab itu sudah ada di kitab sebelumnya, sudah tertulis. Berarti kan hanya copy paste, Bang. Nah, ini strawman. Udah saya jawab ya Bang ini. 30 detik. Lanjut. 30 detik saya turun ya, mau sholat. Jadi ini namanya strawman ya. Kalau Islam tadi sudah dijelaskan, Al-Quran itu berdiri sendiri, tidak berpegang kepada kitab-kitab yang lain. Kita mengimani di zaman Musa menerima kitab Taurat, Daud Zabur, Yesus Injil, dan seterusnya. Injil bukan gospel. Kamu strawman, apa yang tidak dikatakan atau diimani oleh Islam, kamu arahkan ke situ. Islam tidak berpegang kepada Torah, tidak berpegang kepada Torah lisan. Kalau ada hal yang sama karena sumbernya sama, tapi tidak semuanya sama. Contohnya, Musa tidak mengajarkan untuk menyembah manusia. Tuhan itu bukan manusia, itu diokekan sama Al-Quran. Nah, sementara Al-Quran bisa berdiri sendiri, tidak bergantung kepada kitab-kitab yang lain, walaupun menceritakan kitab-kitab yang lain di zaman Musa, Daud, dan Isa. Nah, kalau kamu tanpa bersandar kepada perjanjian lama nggak bisa hidup. Yesus di Yerusalem bahasanya Aramaik, tiba-tiba akal sehatmu membolehkan pakai bahasa Yunani, ya kan? Tadi kau minta bahasanya, tadi kau bilang pakai akal sehat. Akal sehatmu di mana? Perjanjian baru tidak bisa hidup tanpa numpang nubuatan kepada perjanjian lama. Tidak satu pun nubuatan di dalam perjanjian lama buat Yesus. Jadi memang Kristen ini parasit mengacak-ngacak Torah. Nama Tuhan pinjam Islam, terminologi pinjam Islam. Logika akal sehat manusia. Saya juga bisa membuat satu kitab. Logikamu di mana? Tiba-tiba muncul bahasa dari Yunani. Di mana akal sehat? Oke. Gini. Bang Acong semua. Dia bilang saya juga bisa membuat kitab. Saya tunggu kamu 1 minggu ini bikin kitab. Iya. Tunggu ya. Saya akan tunggu kamu. Saya akan tunggu kamu. Saya berikan. Bang Billy, izin Bang Billy. Gini. Kamu harus konsisten. Iya, saya konsisten. Saya akan bayar kamu. Saya tunggu seminggu bikin kitab. Iya, itu kitab. Saya tunggu kamu. Saya tunggu kamu. Oke, bentar dulu. Saya dulu. Bang Billy, izin Bang Billy. Iya. Gantian. Tadi udah Bintang, sekarang Datu udah nunggu dari. Sekarang gini Bang. Saya izin sama yang punya. Diam dulu. Gantian. Ganti dulu. Jangan keras. Apa bedanya? Diam dulu. Nah, saya mau izin sama Bang Billy. Bang Billy
kalau ada kitab yang katanya di dalam nubuatan yaitu perjanjian lama ngambil nubuatan lama, tapi silsilah orang diubah-ubah, boleh nggak pemilik? Nggak boleh, perkataan Tuhan itu harus iya dan amin, tidak boleh ada yang salah. Iya, di dalam Matius 1 nomor 11, kau buka bintang, Matius 1 nomor 11, di situ dikatakan, ya ini buat Yesusmu. Makanya Yesusmu itu, jangankan jadi Tuhan, nggak jadi Mesias saja itu bro, poin intinya di sini kau terima atau tidak. Kalau kami tidak pernah mengambil kitab Torahnya Yahudi, tidak pernah. Dengar dulu, kajang-kajang. Itu poinnya bro. Di dalam Matius 1, dengar dulu. Dengar dulu, Bang Billy, gimana Bang Billy? Saya lanjutkan Bang Billy. Lanjutkan, biarin dulu bintang kan udah. Iya dulu. Bintang gantian dulu. Enggak ada kaitannya Bang, netral lah. Iya, saya buka. Ya kan gantian, tadi kan udah, sekarang tadi kan kamu udah panjang, sekarang kamu kan tadi berakhir di saya bisa membuat kitab, saya tunggu 1 minggu kau bikin kitab. Iya. Nah sekarang gantian. Nanti saya jawab itu Bang, nanti saya jawab. Tunggu dulu. Datuk gantian. Ya saya dulu. Nah, di dalam Matius 1 nomor 11 dikatakan di situ, ya, Yosia memperanakkan Nekonya. Ini silsilah seorang raja yang dihilangkan dalam Bibelmu. Ini Gabriel, katanya itu buat tadi. Silsilahnya Muhammad mana? Silsilahnya Muhammad. Kenapa kejang? Santai nanti ya. Lah kejang. Jam. Ya. Di dalam Matius 1 nomor 11 ya, di situ dikatakan Yosia memperanakkan Nekonya. Ini Gabriel yang Bibel kalian. Kalian ambil nubuatan dari perjanjian lama, tapi Gabriel yang di perjanjian baru. Di dalam Matius 1 nomor 11 di situ dikatakan Yosia memperanakkan Nekonya. Di dalam 1 Tawarik 3:15-16 Yosia memperanakkan Yoyakim memperanakkan Nekonya. Dihilangkan nama seorang namanya Yoyakim. Yoyakim ini raja loh. Seorang raja Yehuda yang dihilangkan oleh Matius. Kenapa dihilangkan oleh Matius? Kenapa dihilangkan oleh Matius? Seorang raja Yehuda. Oke, sekarang kita dengar jawaban dari teman-teman Kristen. Kenapa Matius menghilangkan 4 nama raja besar? Silakan. Saya jawab. Kalau mengenai itu ada penafsirannya di situ Bang, gampang kok kalau itu. Jadi saya bukan ke situ apanya Bang. Jadi saya mau jawab di sini Bang, gini Bang. Kenapa saya katakan bisa saya membuat kitab? Itu memang tetap, walaupun saya buat kitab itu tetap firman Tuhan. Takkan saya hanya menyalin, membuat satu kitab baru. Contoh nih Bang, kayak penerbitan dari kitab lain itu. Mereka kan hanya menyalin itu Bang. Pertanyaannya dari itu jadi kitab baru Bang. No. Datuk tadi bertanya. Enggak gini, saya jawab pertanyaan saya. Gini Bang. Pertanyaan saya, kenapa Matius menghilangkan Yoyakim setelah Anda ngambil keturunan daripada perjanjian lama, nubuatan perjanjian lama. Tapi perjanjian baru. Oke, saya buka penafsirannya ya. Saya buka penafsirannya. Nama Yoyakim, kenapa dihilangkan? Oke, saya buka penafsirannya. Oh, penafsirannya. Ya, silakan. Ya, iya dong. Penafsirannya dari siapa? Dari siapa gitu. Iya. Siapa yang berhak menafsirkan? Silakan. Gini loh Bang Billy. Kalau mengenai penafsiran itu, saya juga akan menerima penafsiran Anda. Silakan. Itulah iman Anda. Nggak bisa gini loh. Penafsirmu siapa? Nggak bisa. Otoritas penafsirmu siapa? Misalnya Bapak Gereja Irenaeus, Bapak Gereja Origen. Siapa penafsirmu? Iya, nanti saya buka Bang. Iya, saya belum buka dong. Saya tunggu sampai 30. Diskusinya bagus dong. Lah, ya kamu kan bagus memang tadi diskusi. Kamu bilang mau bikin kitab. Saya tungguin kau sampai seminggu kau bikin kitab. Kalau nggak ada, udah kau mencret. Nah sekarang dalil kamu bilang katanya ada, saya bisa jawab pakai dalil ya. Kita lihat itu Bang. Dalil dari Bang, siapa? saya jawab dulu mengenai itu Bang. Mengenai gini Bang. Maksud saya gini Bang. Saya membuat kitab, contoh nih atau kitab LI. Dia kan menyalin semua yang sudah ada. Nah jadilah kitab. Nah maksud saya seperti itu loh Bang. Bukan maksudnya nggak boleh. Saya tidak menyalin semua yang sudah ada. Nggak boleh berdusta kau. Gimana nih? Nggak yang boleh. namanya copy paste itu Bang. Yang sudah ada ditulis.
Bang Billy aku nggak terima. Dibilang Al-Quran mengcopy paste semua dari yang sudah ada. Dusta kau. Iya itu yang membuat kita. Itu logikanya lu. Al-Quran tidak pernah menyalin. Contoh. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan orang-orang Yahudi. Itu kan urusan Anda. Sekarang kau tanya dulu, jawab dulu. Ya sekarang kau jawab dulu. Kenapa Matius menghilangkan seorang yang bernama Yoakim? Jawab dulu. Kalau kau bisa jawab, aku belajar sama kau. Nggak ada di Al-Quran. Kenapa Muhammad? Aduh mampus ini apa? Ya, habis ini baru kita ke situ. Coba teman-teman Kristen jawab dulu kenapa Matius menghilangkan 4 nama raja besar. Kenapa? Dibandingkan dengan silsilah yang lebih tua di dalam kitab Tawarik. Silakan. Ngambil nubuatan katanya. Gimana tuh penafsirannya coba di Bang Bintang tadi bilang saya bisa memberikan pemahamannya itu. Kita tunggu nih. Aletea ada kira-kira nggak jawabannya? Ada Bang, sabar aja. Itu kan sudah di kulit semua itu Bang. Aletea ada nggak jawabannya kira-kira kenapa Matius menghilangkan 4 nama raja besar Israel? Bintang yang jawab. Bukan menghilang. Aduh mampus. Iya sabar. Mampus lah. Pikiran pinter. Pendetamu saja terbirit-birit aku tanya itu. Tapi ada pendeta ya, seorang Romo dari Romo Koptik ya, Mesir ya. Aduh, dia paling jujur. Dia bilang Matius lupa. Wih, dia bilang mantep Aldo, keren lu Aldo. lupa. Iya. Lupa. Kan pertama dia bilang ada tiga dalil. Pertama raja-raja yang jahat itulah yang tidak dimasukin. Tapi Ahaz dimasukin, Manasye dimasukin. Kita lihat Raja Manasye itu yang membunuh daripada Nabi Yesaya. Ya. Terus Raja Ahaz jahat menaruh berhala. Tapi dimasukin namanya di dalam silsilah. Nah, makanya Syekh Aldo bilang Matius lupa. Kalau misalnya Matius lupa, ya sudah namanya manusia lupa, wajar loh. Iya, makanya Bang Billy, kalau dimasukin nama tersebut Yesus ditolak mentah-mentah, jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias saja oleh orang Yahudi ditolak mentah-mentah. Nah, sekarang coba tunjukkan kenapa Matius menghilangkan 4 raja-raja termasuk Yoakim. Mancet kau. Bisa jawab kau, aku beli kau. Aku pakarnya silsilah, tanya sama Bang Billy. Belum nanti ke kitab Lukas tuh ada Neri. Belum ke kitab Lukas. Aku bikin hancur lebur kau. Admin nama-nama itu ya. Jadi memang susah itu. Syekh Aldo aja akhirnya memilih Matius lupa karena dia tahu namanya manusia itu wajar lupa. Nggak apa-apa. Ini firman Tuhan loh Bang Billy. Ngais perjanjian lama. Tapi Gabrul nulisnya. Nanti di silsilah Yesus tambah aja Saifuddin Ibrahim sama itu Yesus. Ya, tambahin Saifuddin Ibrahim. Ini ada typingnya di bawah, host ditunggu kiamat di Superboy. Superboy maksudnya apa itu? Ada nih. Jadi gini, kiamat situ udah berapa kali? 2 kali main thread ya. Pertama dia nggak tahu bahwa Harun itu pernah diurapi. Emang pernah Harun diurapi? Pernah. Siapa yang ngurapin? Kamu nggak tahu? Nggak ada. Yang mengurapi Harun siapa? Moshe Rabbeinu. Musa yang mengurapi Harun. Dia blunder terus dia bilang tentang 3 orang yang 3 orang malaikat itu dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Ulangan. Mana ada suasana nasib itu dalam 3 orang itu di dalam kitab Kejadian. Oh iya saya salah. Nanti saya bikin videonya ya. Kiamat mengakui salah. Itu. Jadi Bang Billy, ada kitab yang katanya nubuatan ada di perjanjian lama, tapi kok dihilangin punya orang. Oke, saya jawab Bang ya, saya jawab aja Bang ya. Ini sesuai dengan apa yang kami Bang ya, yang kami ketahui. Jadi gini Bang, kenapa penulis kitab Matius tidak menuliskan keempat raja itu? Ya karena keempat raja itu raja yang jahat Bang. Nah, kan bener kan? Iya kan itu penafsiran kami Bang. Emang apa salahnya? Itu bagaimana dengan Raja Ahaz, dengan Raja Manasye? Bagaimana nih Raja Manasye? Ahaz gimana? Nah,
Gimana? Raja Manase itu yang pernah membun-bun menghabisi Nabi Yesaya. Iya, yang raja terakhir itu kan Jekedia, Bang. Aduh. Nah iya, kalau alasannya itu makanya seorang sebesar Romo loh itu, kamu kan bukan Romo. Romo itu pas saya bilang gitu, oh gitu ya, iya. Berarti mungkin Matius lupa. Oh ya sudah selesai kalau Matius lupa.